Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, setelah itu dia istiqamah, maka Allah berikan balasan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka malaikat. Apa kata malaikat? Berkata, alla takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Karena memang penyakit manusia hanya dua saja. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Takut terhadap masa depan, sedih terhadap masa lalu, sedih terhadap masa yang sudah lampau. Ada kekhawatiran, ada kecemasan yang berlebih dalam diri manusia untuk melihat masa depan. Cemas yang berlebih itulah yang membuat naik tensi darah. Cemas yang terlalu berlebih dari batas normal itulah yang membuat naik jantung koroner, diabetes dan lain sebagainya. Tapi orang-orang yang istiqamah, dia selalu berada dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah hidup ini besar, tapi dia berharap kepada yang maha besar. Allahu Akbar. Masalah hidup ini hebat, tapi dia mendekat kepada yang maha hebat. Allah Jalla Jalaluh, mulia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang bersama dengan Allah, maka Allah akan membersamainya. Orang-orang yang diuji itu selalu merasa bersama dengan Allah, maka kemudian Allah membalasnya, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama mereka. Ayatnya tidak berkata innas sabirina ma'allah, orang-orang sabar bersama Allah, tapi Allah lebih mendahulukan dirinya. Aku bersama mereka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda husni zanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Idza dzakarani, kalau dia mengingat aku, menyebut aku, fi nafsihi, dalam dirinya sendiri, dzakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan menyebut, mengingatnya sendiri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau dia mengingat aku, menyebut aku bersama orang-orang yang ramai, bersama makhlukku, kata Allah, dzakartuhu fi mala'in, aku juga akan balas, aku akan sebut namanya, aku akan muliakan dia, fi mala'in khairum min mala'ihim, di satu kelompok jamaah, di satu kelompok orang makhluk yang lebih mulia daripada mereka. Saat itu makhluk ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok orang berkumpul di rumah Allah, yatsluna kitab Allah, yang dia baca adalah firman ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dia kaji isinya dalam kajian tafsir, dalam kajian fikih, dalam kajian hadis, dalam kajian akhlak, dalam kajian usul fiqh. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati mereka. Hati bukan punya kita. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman seperti uang logam yang dipermainkan di jari jemari. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala kuasa untuk membuat hati yang sempit menjadi lapang, untuk membuat hati yang susah menjadi senang. Semua berada dalam genggaman qudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan mereka dibanggakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para malaikat. Ketika Allah menciptakan manusia, apa kata malaikat? Ataj'alu fiha, untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, mereka hanya akan berkelahi, berperang, menghancurkan negeri. Lalu apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Menjawab dengan kata-kata kalimat rahasia, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Kata-kata firman Allah terbukti karena dia maha benar. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih, tidak ada kebatilan dari depan, belakang, atas, bawah, kanan dan kiri. Maka Allah tunjukkan ada sekelompok manusia yang ketika kata-kata orang lain kotor, nista, najis, yang keluar dari mulutnya adalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ada sekelompok manusia ketika hati manusia mencaci maki, mengutuk Allah, mengutuk nasib, mengatakan tidak adil takdir Allah, tapi ada manusia yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang ridha, orang-orang yang istiqamah, maka Allah balas mereka, alla takhafu, tidak lagi ada rasa takut dalam hatinya, wala tahzanu, maka kosong hatinya dari sedih. Setelah hati itu hilang rasa takut dan rasa sedih,
lalu kemudian ditanamkan Allah kebahagiaan dan kesenangan. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kamu mendapatkan nikmat surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ausini, berikan aku wasiat pesan yang singkat. Setelah aku dapatkan, aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun di dunia ini ya Rasulullah." Lalu Rasul memberikan pesan yang singkat, "Qul," katakan, "amantu billah," aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, aku yakin kepada Allah. "Tsumma istaqim," setelah itu istiqamahlah. "Faqsusil qasasa," ceritakan kisah-kisah itu ya Muhammad. "Faqsusil qasasa," ceritakan kisah-kisah itu wahai pewaris Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "La'allakum yatafakkarun," mudah-mudahan mendengar kisah itu mereka akan berfikir. Mudah-mudahan dengan membaca, mendengar kisah itu mereka akan merenung. "Afala yatadabbaruna al-Qur'an," mengapa mereka tidak merenungkan isi makna Al-Quran? "Am ala qulubin aqfaluha," atau hati itu sudah mulai terkunci di kunci Allah Subhanahu wa taala. Allah uji Ibrahim alaihi salam, diuji dengan menghadapi ayah yang kufur kepada Allah, Azar, dia tetap istiqamah. Diuji dengan menghadapi umat Namrus, membakarnya dengan api, dia tetap istiqamah. Diuji dengan tidak punya anak, berdoa siang dan malam, "Rabbi habli minas salihin," dia tetap istiqamah. Setelah anak lahir diuji lagi, Allah minta anak itu dikurbankan, dia tetap juga istiqamah. Ujian datang silih berganti. Itu juga yang terjadi pada Musa alaihi salam, dibesarkan di istana Fir'aun, lengkap dengan segala kenikmatan dan kemewahannya. Mudah sekali cara Allah mengeluarkan Musa dari istana Fir'aun. Dia lihat ada dua orang yang sedang berkelahi, fawakazahu Musa, Musa memisahnya, tapi dua orang ini tidak juga mau terpisah. Musa memukulnya. Saat itu takdir berkata orang itu mesti mati, dan kebetulan yang mati itu adalah bagian dari komunitas Fir'aun. Nabi Musa takut. Sebenarnya itu hanya skenario cara Allah agar Musa keluar dari istana Fir'aun. Lalu kemudian saat itu tidak ada tempat dia bergantung. Selama ini dia bergantung kepada Asia, selama ini dia bergantung kepada makhluk, selama ini dia bergantung kepada ciptaan Allah. Allah lepaskan manusia dari segala ikatan agar hati itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.